I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pembimbing Dr. Rizka Aula Asap SIP MM. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Bisnis Internasional dan Permasalahannya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota beserta NIM-nya. Yang pertama ada Nopi Nurpati Matujahro dengan NIM 2921215. Yang kedua ada Sausan Ulpa dengan NIM 2921231. Yang ketiga ada Sintiani dengan NIM 2921233. Yang keempat ada Ulpah Muharomah dengan NIM 2921242. Yang kelima ada Wulan Purnamasari, yaitu saya sendiri dengan NIM 2921243. Yang keenam ada Yuda Pranata dengan NIM 2921245. Latar belakang. Bisnis internasional merupakan salah satu bentuk hubungan internasional sebuah negara, kinerja aktivitas bisnis antar negara, dan tidak ada satu negara yang bisa menghasilkan sendiri semua barang atau jasa yang dibutuhkan. Masih banyak faktor-faktor yang melatar belakangi dilakukannya bisnis internasional. Bisnis internasional memiliki spesialisasi keunggulan atau kekuatan beserta kelemahannya, maka suatu negara haruslah menentukan pilihan yang strategis. Bisnis internasional juga merupakan salah satu komponen penting penggerak kehidupan perekonomian suatu bangsa. Maka dari itu, salah satu komponen ini haruslah berjalan dalam rangka keberlangsungan kehidupan bangsa. Di sini ada rumusan masalah. Apa konsep dari bisnis internasional? Bagaimana ruang lingkup bisnis internasional? Apa permasalahan bisnis internasional yang saat ini sedang terjadi? Tujuannya untuk mengetahui bagaimana pengertian bisnis internasional, untuk mengetahui apa saja lingkup bisnis internasional itu, untuk mengetahui permasalahan bisnis internasional saat ini. Sebelum kita membahas mengenai permasalahan dalam bisnis internasional, kita harus kenal dulu apa itu bisnis internasional. Jadi, bisnis internasional melibatkan transaksi bisnis antara beberapa pihak dalam lebih dari suatu negara. Transaksi ini meliputi perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor, dan investasi asing baik langsung maupun tidak langsung. Bisnis internasional dapat dibedakan menjadi perdagangan internasional dan pemasaran internasional. Perdagangan internasional adalah transaksi bisnis antara suatu negara dengan negara lain. Ini melibatkan ekspor dan impor yang menciptakan neraca perdagangan antar negara. Sementara itu, pemasaran internasional melibatkan transaksi bisnis antara perusahaan suatu negara dengan perusahaan atau individu di negara lain. Transaksi bisnis internasional seperti ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti lisensi, waralaba, kontrak manajemen, dan lain sebagainya. Ruang lingkup bisnis internasional mencakup semua transaksi bisnis antara swasta dan pemerintah yang melibatkan 2 atau lebih negara. Bagi pihak swasta, tujuan bisnis internasional adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara bagi pemerintah, tujuan bisnis internasional bukan hanya untuk keuntungan semata, tetapi juga untuk kesejahteraan sosial. Ada beberapa alasan mengapa
perusahaan terlibat dalam bisnis internasional. Pertama, untuk memperbesar penjualan dengan mengembangkan pasar di luar negeri. Kedua, untuk mengakuisisi sumber daya yang dibutuhkan dengan melakukan investasi di negara lain yang memiliki keunggulan dalam sumber daya. Dan ketiga, untuk mendiversifikasi sumber-sumber penjualan dan penawaran dengan memenuhi kebutuhan konsumen yang terbatas. Dan kemudian, namun saat ini bisnis internasional menghadapi beberapa tantangan. Bank Dunia memprediksi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global pada tahun 2023 ini. Beberapa faktor pemicu resesi ekonomi global termasuk pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, dan juga tingginya tingkat inflasi dan kenaikan suku bunga acuan. Resesi ekonomi dapat mengakibatkan penurunan simultan pada seluruh aktivitas ekonomi dan dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Indonesia memiliki peranan penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998, pembangunan infrastruktur mengalami stagnasi dan defisit infrastruktur melebar. Akselerasi pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir belum mampu menutup celah tersebut. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, memperlancar mobilitas penduduk dan barang, serta memperlancar perdagangan antar daerah. Namun, dampak krisis ekonomi global dan tantangan lain seperti perubahan iklim dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur di masa depan. Pengertian bisnis internasional menurut tema Rudi pada tahun 2001. Bisnis internasional adalah sebuah kegiatan yang menyangkut segala macam transaksi bisnis atau transaksi ekonomi di antara dua negara atau lebih, dengan mencakup baik kegiatan antar pemerintah maupun perusahaan swasta. Dan menurut Indriyo Gito Sudarmo, beliau menyimpulkan bahwa bisnis internasional dibedakan oleh adanya dua transaksi, yaitu yang pertama, perdagangan internasional atau international trade, dan yang kedua adalah pemasaran internasional atau international marketing. Pengertian dari international trade adalah suatu transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Dalam hal perdagangan internasional ini, transaksi antar negara dilakukan dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor ini, maka timbullah neraca perdagangan antar negara. Pengertian international marketing adalah suatu transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan di dalam satu negara dengan perusahaan lain atau orang atau individu di negara lain. Transaksi bisnis internasional semacam ini dapat ditempuh dengan berbagai macam cara antara lain: licensing, franchising, management contracting, marketing in home country, by host country, joint venturing, multinational corporation atau MNC. Ruang lingkup bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan bisnis ini bagi pihak swasta memiliki tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pemerintah kegiatan bisnis ini bukan hanya untuk keuntungan semata, akan terjadi juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Ada beberapa alasan sebuah perusahaan ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional, di antaranya untuk memperbesar penjualan, untuk mengakui sisi sumber daya, untuk mendiverifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Saat ini, perkembangan kegiatan bisnis internasional semakin maju. Hal ini dikarenakan adanya aspek-aspek yang menyebabkan kegiatan ini semakin cepat berkembang. Di antaranya adalah peningkatan yang pesat dalam teknologi dan ekspansinya sehingga transportasi menjadi lebih cepat. Yang kedua, pengembangan lembaga yang diperlukan untuk mendukung dan
fasilitasi perdagangan internasional. Lembaga-lembaga ini dibentuk oleh kalangan bisnis dan pemerintah sehingga keberadaan lembaga ini mengurangi risiko perusahaan. Yang ketiga, liberalisasi dalam kebijakan pemerintah sehubungan dengan pergerakan, perdagangan, dan sumber daya lintas negara. Yang keempat, peningkatan dalam kompetisi global di mana persaingan bisnis tidak saja hanya antara perusahaan-perusahaan dalam suatu negara, akan tetapi juga persaingan itu diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain yang ada dalam suatu regional atau kawasan, bahkan antara benua. Permasalahan bisnis internasional saat ini. Permasalahan bisnis internasional saat ini adalah adanya kemungkinan terjadi resesi ekonomi pada tahun 2023. Sejak Bank Indonesia memprediksi resesi ini dalam laporan mereka yang berjudul Is a Global Recession Imminent. Beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi adalah kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang diajukan oleh bank sentral berbagai negara untuk meredam laju inflasi. Presiden Jokowi mengungkapkan kekhawatiran terhadap ketidakpastian global saat ini mempengaruhi banyak negara termasuk Indonesia. Kenaikan harga energi dan suku bunga acuan di berbagai negara telah menyebabkan melonjaknya inflasi. Beliau menyebutkan bahwa sudah ada 5 negara dengan inflasi di atas 80%. Inflasi Indonesia sendiri mencapai 5,42% pada November 2022 dan diprediksi akan mencapai 6% pada akhir tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 bukanlah tantangan yang mudah, terutama karena ketegangan geopolitik yang terdampak pada gangguan rantai pasok global dan berpotensi berdampak pada perekonomian domestik. Selain tantangan geopolitik dan resesi ekonomi, dunia juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang akan berdampak signifikan. Pada tantangan perubahan iklim yang akan berdampak signifikan pada keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan OJK, resesi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk, ditandai dengan PDB negatif, peningkatan pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi real yang bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. Forbes juga melaporkan bahwa resesi adalah penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan beberapa faktor pemicu resesi ekonomi global yang dikhawatirkan akan terjadi tahun depan yaitu pandemi COVID-19. Walaupun pandemi COVID-19 mulai mereda dan banyak negara mengundurkan pembatasan pada awal tahun 2020 hingga awal tahun ini, aktivitas ekonomi global mengalami penurunan drastis. Negara-negara fokus menangani COVID-19 dan menerapkan pembatasan aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Dampaknya pertumbuhan ekonomi global mengalami kontraksi. Selain itu, proteksi atas hasil pangan yang dilakukan oleh banyak negara untuk mengantisipasi wabah COVID-19 dan berkepanjangan juga berdampak pada kenaikan harga pangan karena kurangnya pasokan. Indonesia sendiri mengalami resesi ekonomi pada akhir tahun 2020. Akibat pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak bulan Februari lalu
telah menghilangkan PDB global hingga USD 2,8 triliun. Perang Rusia-Ukraina mengganggu rantai pasok global sehingga menimbulkan krisis terutama di sektor pangan yang energi yang pada akhirnya mengakselerasi laju inflasi. Perang Rusia-Ukraina merupakan faktor utama penyebab terjadinya resesi ekonomi global yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023 mendatang. Bank sentral di seluruh dunia secara bersamaan telah meningkatkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Bank-bank seperti Bank of England, The Federal Reserve, The Fed, dan bank sentral negara-negara anggota G20 seperti Brazil, India, dan Indonesia melakukan kenaikan suku bunga acuan. Bank of England telah meningkatkan suku bunga acuan sebesar 200 basis poin, sementara The Fed meningkatkannya sebesar 300 poin. Bank Indonesia juga ikut menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Pada bulan November 2022, tindakan ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat menyebabkan resesi ekonomi global. Resesi ekonomi dapat menyebabkan penurunan simultan pada aktivitas ekonomi, seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Hal ini dapat terjadi akibat meningkatnya harga-harga secara tajam, stagflasi, atau turunnya harga deflasi. Situasi ini dapat membuat prospek ekonomi tahun depan menjadi lebih suram. Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur di Indonesia tetap penting. Setelah krisis ekonomi 1997 sampai 1998, pembangunan infrastruktur mengalami stagnasi dan defisit infrastruktur melebar. Infrastruktur memainkan peran penting sebagai lokomotif pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas faktor produksi, memperlancar mobilitas penduduk dan perdagangan, serta memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan prioritas nasional yang penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar, meningkatkan produktivitas, daya saing, dan mengatasi perubahan iklim. Kesimpulan dan saran, bisnis internasional adalah sebuah kegiatan yang menyangkut segala macam transaksi bisnis di antara dua negara atau lebih, dengan mencakup baik kegiatan antar pemerintah maupun perusahaan swasta. Bisnis internasional terjadi karena tidak semua negara dapat atau mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan pengadaan kebutuhan negara terbatas. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan bisnis ini bagi pihak swasta memiliki tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pemerintah, kegiatan bisnis ini bukan hanya untuk keuntungan semata, akan tetapi juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Permasalahan dari adanya bisnis internasional patut untuk kita waspadai. Contohnya, seperti adanya prediksi di tahun 2023 ini. Prediksi tersebut terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dan upaya meredam laju inflasi.
Sebaiknya bisnis internasional diterapkan di seluruh negara maju maupun berkembang dengan memperhatikan syarat dan tahap-tahap memasuki pasar internasional. Perusahaan akan mampu mengenalkan barang yang mereka produksi dan mampu bersaing di kalangan internasional. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pemaparan materi, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.